Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah yang ditunggu-tunggu, kisah favorit kita semua, kisah Surya Yuda. Wow. Dan pada kisah kali ini, kenapa sih saya kasih judul perjalanan baru? Karena memang ini adalah perjalanan baru teman-teman, petualangan baru dengan misi yang baru juga. Apakah misinya? Mereka, Surya Yuda dan juga Gendon bersama Chandrika dan Ningrum akan mencari siapakah yang sudah membantai keluarga Gendon. Wow, dan disinyalir mereka adalah kelompok Tedung Sukma. Waduh, jadi ini misi baru dan perjalanan juga mereka juga nih kali ini dengan warna yang berbeda karena didampingi oleh kekasihnya masing-masing. Pasti bakalan tambah seru aja ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung dan bingung kisah Surya Yuda ini, bisa ada playlist ya teman-teman. Nah, playlistnya ini Pendekar Tombak Matahari, sama aja karena namanya Surya Yuda, julukannya Pendekar Tombak Matahari karena bersenjatakan tombak sakti. Wow. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Petualangan baru, Pendekar Sakti dari tanah Majapura. Kisah Surya Yuda. Setelah rombongan Jenderal Besar Indrayuda, Ki Arya Saloka, Rengganis, dan yang lainnya pergi meninggalkan area Pasar Budak dan tak lagi terlihat, Gendon menghampiri Surya Yuda bersama Chandrika. Dan bagus, sekarang kita mau kemana dulu nih? Gendon udah gak sabaran nih buat bertualang. Surya Yuda menatap sahabatnya itu dengan ekspresi datar. Di mana Bajulingga? Kakang Banyu masih di dalam. Surya Yuda mengangguk dan melangkah masuk menuju penginapan. Ningrum mengikutinya di belakang. Gendon nanya loh, belum dijawab kok udah main pergi aja sih. Meski mendengar celotehan sahabatnya, Surya Yuda tidak peduli dan terus melangkah memasuki penginapan. Surya, aku ingin melihat-lihat bersama Chandrika, jangan kemana-mana ya. Surya Yuda mengangguk dan membiarkan Ningrum pergi bersama Chandrika. Dia kemudian berjalan menuju saung yang berada di belakang penginapan. Tampak seorang pemuda yang sedang duduk di saung. Surya Yuda berjalan menghampiri pemuda itu dan duduk di sebelahnya. Mereka sudah pergi. Surya Yuda mengangguk. Sudah. Banyulingga mengangguk. Terdengar helaan nafas pelan dari mulut pemuda itu. Lalu kemana tujuanmu setelah ini? Aku dengar kau ingin membantu Gendon. Surya Yuda terdiam sebentar sebelum ia kembali berkata, aku akan mengunjungi guru terlebih dahulu dan mengembalikan tombak ini. Bagaimana denganmu? Banyulingga tersenyum tipis. Aku harus melanjutkan perjalanan. Surya Yuda mengangguk pelan. Ya, seperti yang Banyulingga katakan padanya dulu, dia memang jarang berdiam diri di lembah sunyi dan sering mencari bahan-bahan untuk membuat senjata. Bagaimana jika nanti kita bertemu di Bukit Nagaliar? Aku akan mencari Tedung Sukma. Perjalanan ini pasti akan sangat menyenangkan. Banyulingga tersenyum getir. Menyenangkan bagi kalian, bisa jadi mengerikan bagiku. Hari itu juga, penginapan Pasar Budak ditinggalkan oleh orang yang beberapa minggu ini menyewa tempat mereka secara penuh. Surya Yuda menunggangi Bintang yang kini menjadi semakin gagah. Tak jauh di sampingnya, Ningrum juga menunggangi kuda perang. Sebelum pergi, Indrayuda menghadiahkan kuda perang kepada Ningrum sehingga gadis itu kini juga menggunakan kuda perang yang sama tangguhnya dengan Bintang. Di belakang, Gendon dan Chandrika juga menaiki kuda pemberian Ki Arya Saloka. Meski kualitasnya tidak sebaik milik Surya Yuda dan Ningrum,
Tetapi tetap saja kuda itu tampak sangat gagah. Cendrika yang baru saja berlatih kuda selama beberapa hari tidak bisa menurunkan senyumnya saat merasakan jika kuda yang diberikan oleh gurunya sangatlah jinak. Senyuman di wajah Cendrika berbanding terbalik dengan ekspresi Gendon yang tampak muram. Hal itu menarik perhatian kawan perjalanannya karena Gendon yang biasanya paling berisik tiba-tiba menjadi begitu pendiam. Surya Yuda melambatkan laju kudanya hingga kini dirinya sejajar dengan Gendon. "Gendon, kenapa kau diam terus?" Gendon menoleh. Pemuda bertubuh gempal itu masih mengerucutkan bibirnya. "Ini loh Den, guru udah tahu kalau badan Gendon segede kebo, masih aja nyuruh naik kuda. Jadinya begini kan, Gendon kelihatan kayak lagi naik kambing." Tawa Surya Yuda seketika meledak. Dia yang awalnya tidak memperhatikan hal itu, kini malah jadi memperhatikan. Kuda yang ditunggangi Chandrika dan Gendon memiliki besar yang sama, namun perbedaan di antara keduanya tampak begitu mencolok. Kuda yang ditunggangi Chandrika tampak begitu gagah, langkahnya pun begitu mantap, sangat berbeda dengan kuda milik Gendon yang kini terlihat seolah menjadi sangat kecil seperti anak kuda. Selain itu, jalan kuda yang ditunggangi oleh Gendon tampak tidak seimbang. "Sepertinya kau perlu menguruskan tubuhmu, Don." "Loh, Gendon memang lagi ngurusin badan. Lihat aja nanti, kalau Gendon udah kurus, pasti Gendon jadi pria paling tampan nomor 1 di Majapura." "Loh, tidak nomor 2 lagi?" Gendon menggeleng dengan percaya diri. Kata Decandrika, kalau Gendon kurus, ketampanan Gendon bisa naik 10 kali lipat. Yang jelas-jelas itu bisa menyaingi ketampanannya Den Bagus. Ningrum menoleh dan melirik Gendon dengan tatapan sadis. "Sekali lagi kau mengatakan itu, akan kusumpal mulutmu." "Ih, kenapa? Gue suka ya kalau Gendon bisa nyaingin Den Bagus." "Kau mau kurus atau tidak, bagiku pria yang paling tampan di sini adalah Surya." Gendon tersenyum lebar dan semakin senang ketika melihat Ningrum habis kesabaran. Harusnya Ningrum senang. Kalau Gendon lebih tampan dari Den Bagus kan otomatis ciwi-ciwi pada lihatnya ke Gendon, bukan ke Den Bagus lagi. Chandrika berdeham. "Gendon, sepertinya jika kau tidak berhenti sekarang, bukan Ningrum yang akan menyempal mulutmu, tapi aku." Bukannya takut, Gendon malah tertawa lebar. Ia menatap Chandrika dengan tatapan menggoda. "Ayo, Dek Chandrika cemburu ya? Aku bilang diam gak? Atau aku yang akan mendiamkanmu sebulan penuh?" "Yaudah ya, Gendon gak ngomong lagi. Tapi jangan diam-diam ke Gendon ya. Nanti Gendon kesepian." "Itu tergantung padamu. Kalau mulutmu bicara sembarangan, aku akan diam." Akhirnya Gendon mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Baru saja Gendon diam, Surya Yuda kembali memancing pembicaraan. "Don, ya Den, kira-kira kalau kau menjadi kurus, kau mau kepanggil Rendra atau tetap dengan panggilan Gendon?" "Terserah Den Bagus aja kalau itu mah. Gendon dipanggil apa aja juga gak masalah." Surya Yuda mengangguk. "Apa obat dari Eyang itu benar-benar manjur?" "Iya dong, Gendon pernah lihat sendiri waktu itu. Cuma dalam beberapa bulan ada orang yang lebih gede dari Gendon bisa jadi kurus." "Loh, memangnya kenapa dia sampai menggunakan obat ini?" Gendon tampak berpikir sejenak, seperti mengingat-ingat kejadian yang sudah berlalu begitu lama. Kalau Gendon gak salah ingat, guru waktu itu bilang orang itu punya kelainan jantung. Kalau gemuk terus bisa cepat meninggal. Lalu kenapa kau tidak menguruskan badanmu sejak lama?" Hela nafas panjang keluar dari mulut Gendon. "Jadi gini Den, Gendon itu kan sibuk bantu guru. Harus ini, harus itu, pergi-pergi. Jadi Gendon itu perlu banyak makan, biar Gendon tetap kuat." Alasan, padahal kau tinggal meminta pil pengepul energi dari Eyang. Gendon terkekeh dan menggaruk pipinya yang berlemak. "Tapi kan kalau pil pengepul energi nggak enak Den. Kalau pakai makanan itu kan Gendon bisa sekalian goyang lidah." Mendengar penuturan Gendon, Ningrum tidak bisa tidak mendengus. "Kau saja yang memang suka makan. Alasan untuk energi segala." Gendon kembali terkekeh. Pipinya yang dipenuhi lemak bergoyang setiap kali ia tertawa.
Iya loh, kalau makan gendon itu rasanya bahagia banget. Mungkin salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup gendon itu ya makan. Hmm, aku pikir bersama denganku adalah hal yang paling membahagiakan untukmu. Ya itu juga salah satunya. Tapi gendon juga nggak mau munafik. Setiap kali gendon makan, gendon itu bakal ngerasa seneng banget. Tidak heran, tumpukan lemak di perutmu menyaingi sapi. Loh, memang kenapa kalau perut gendon buncit? Gini-gini tetap ada yang suka sama gendon. Ningrum kembali menegos. Kalau ada yang menyukaimu, ya sepertinya dia sedang sakit mata. Chandrika yang merasa tersinggung kini ikut menimpali. Setidaknya lebih baik sakit mata sih daripada sakit jiwa. Sudah tahu hatinya dibagi-bagi banyak orang, tapi masih saja tergila-gila. Ningrum menoleh cepat dan menatap Chandrika dengan tatapan tajam. Aku tidak menyinggungmu. Kenapa kau mengatakan itu? Gendon tak bisa menahan gelak tawanya. Deningrum pasti lupa, kan De Chandrika suka sama Gendon. Ucapan Deningrum tadi sama aja kayak lagi ngatain De Chandrika buta. Wajah Ningrum menjadi merah padam. Ya, dia baru ingat tentang hubungan kedua orang itu. Dia ingin menarik kata-katanya, tetapi hatinya tidak mengizinkan. Jadi, dia hanya berpaling dan melanjutkan perjalanannya. Surya Yuda tidak berkomentar. Selama beberapa hari bersama, sedikit banyak, dia tahu bagaimana watak Ningrum. Anak yang terbiasa manja dan tidak menyukai penolakan itu sangat tidak suka jika suaranya dipatahkan. Perjalanan mereka berjalan mulus. Beberapa desa dilewati, tetapi tidak ada satupun yang disinggahi karena mereka ingin segera sampai ke lembah sunyi. Karena perjalanan mereka ditempuh dengan santai, mereka baru tiba di lokasi tujuan pada hari kedua saat matahari sudah begitu terik. Ketika mereka sampai di lembah sunyi, Surya Yuda cukup tercengang dengan perubahan yang terjadi. Meski tidak banyak yang berubah dengan medan di bawah sana, tetapi suasananya menjadi sungguh berbeda. Lembah sunyi tak lagi sunyi, banyak burung berkicau dan beberapa kawanan rusa melintas saling berkejaran. Lembah sunyi kok berubah begini ya? Tanya Gendon saat melihat perubahan ini. Surya Yuda menggeleng pelan. Aku juga tidak tahu. Ayo, kita ke tempat guru. Gendon mengangguk setuju. Mungkin hanya Kirangga Geni yang mengetahui penyebab terjadinya perubahan ini. Chandrika dan Ningrum tampak menikmati suasana di tempat ini. Banyak kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Jadi, kalian mendapatkan tombak sakti itu dari sini? Surya Yuda mengangguk. Iya. Jika tahu tempatnya seindah ini, aku pasti akan memaksa ikut. Pas awal kita ke sini itu sampainya malam. Sunyi, sepi. Kuburan juga kalau sepi, gak tahu ada apa ini tiba-tiba jadi ramai begini. Ya itu mungkin karena pada saat itu mereka merasakan kehadiranmu. Jadi mereka tidak ingin menyambut kedatanganmu. Timpal Ningrum dengan nada sinis. Chandrika mendengar itu menjadi tidak senang. Dia kemudian menimpali. Bukankah waktu itu kau datang bersama Surya juga? Bisa jadi karena aura pembunuh yang keluar dari tubuh Surya membuat mereka takut. Sembarangan, kalau bicara itu bukan aura pembunuh, tapi aura tirani. Potong Ningrum. Loh, apa bedanya? Dua aura itu sama-sama didapatkan dengan membunuh. Aksi saling sindir dari kedua wanita itu membuat Surya Yuda dan Gendon hanya bisa menggelengkan kepala frustasi awalnya. Mereka berpikir jika perjalanan ini akan lebih menyenangkan dengan kehadiran kedua wanita itu. Tapi sepertinya pemikiran mereka salah. Baru 2 hari mereka melakukan perjalanan bersama, sudah belasan kali mereka berdebat. Surya Yuda dan Gendon saling berpandangan, sepertinya mereka memiliki pemikiran yang sama. Kalian berdua ini debat terus, emangnya gak capek? Tanya Gendon kepada kedua wanita itu. Bagaimana mungkin kami lelah? Kami akan terus melakukannya setiap hari. Tapi kalian gak kasihan apa sama telinga kita? Ucap Gendon seraya melirik ke arah Surya Yuda. Ningrum melotot. Jadi kalian tidak ingin mendengar suara kami? Bagus, kalau begitu kami akan mendiamkan kalian selama sebulan. Chandrika mendengus. Kami? Kamu saja. Aku tidak akan mendiamkannya. Aku malah ingin membuat telinganya sakit dengan suaraku.
Gendon mengusap wajahnya frustasi. Baik jawaban Ningrum ataupun Chandrika, keduanya membuat kepalanya sakit. Surya Yuda juga hanya bisa menghela nafas pelan. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis saat mendengar jawaban kedua gadis itu. Akhirnya, dia hanya bisa menepuk pundak Gendon dan berkata, "Biarkan saja, ayo kita temui guru. Sepertinya dia sudah menunggu." Gendon mengangguk setuju. Kedua pemuda itu lantas berjalan menuju rumah Ki Ranggageni, sementara Ningrum dan Chandrika mengikuti mereka dari belakang. Mulut mereka tak lagi banyak bicara. Rumah Ki Ranggageni tidak begitu jauh dari tempat mereka menambatkan kuda, sebuah rumah kayu dengan halaman yang cukup luas. Tampak seorang pria sedang duduk di dalam pendopo. Jubah coklatnya berkibar tertiup angin, wajahnya yang kasar kini tampak teduh. Surya Yuda berjalan mendekati gurunya dengan langkah yang tegas. Ki Ranggageni menoleh, ekspresinya tidak berubah. Tetapi Surya Yuda bisa merasakan ada sedikit kehangatan dari tatapan matanya. "Guru," Surya memberi salam. Gendon menyapa Ki Ranggageni. Ki Ranggageni mengangguk dan mengibaskan tangannya, sebuah isyarat yang memerintahkan mereka untuk duduk. Surya Yuda dan Gendon duduk di hadapan Ki Ranggageni, sementara Ningrum dan Chandrika duduk di belakang mereka. "Apa urusanmu di pasar budak sudah selesai?" Surya Yuda mengangguk pelan. "Sudah, Guru." Kakang Banyulingga berkata, "Jika dia ingin terus berkelana." "Ya, aku sudah mengetahuinya. Bagaimana dengan tombak itu?" Surya Yuda membuka telapak tangannya. Tombak matahari muncul dalam genggaman tangannya. Burung-burung yang sedari tadi berkicau seketika diam. Lembah yang tadinya ramai kini kembali sunyi begitu Surya Yuda mengeluarkan tombak matahari dari cincin penyimpanan. Ki Ranggageni tersenyum. Akhirnya dia mengerti penyebab lembahnya menjadi begitu sunyi seperti lembah mati. Ternyata energi dari tombak tersebutlah yang menakuti hewan-hewan itu. "Simpan saja. Aku lebih suka lembah ini menjadi ramai seperti dulu dibandingkan dengan tombak jelek itu." Bibir Surya Yuda berkedut. Tombak matahari adalah senjata yang sangat bagus, baik dari penampilan maupun kemampuan. Tetapi Ki Ranggageni dengan mudahnya mengatakan jika ini adalah tombak jelek. Bukankah ini sebuah penghinaan? "Aku tidak ingin menyimpan sesuatu yang tidak berguna bagiku. Kau bisa menggunakannya. Jadi, akan lebih baik jika kau menyimpan itu untukku." "Anda menyerahkan tombak ini pada saya, Guru?" Ki Ranggageni mengangguk. "Ya, setelah ini, apa yang ingin kau lakukan?" "Saya akan pergi ke Bukit Nagaliar untuk menemui Tuan Nagalangit." Pasti perintah dari Ki Arya." "Bagaimana Guru bisa tahu?" "Tentu saja, kau orang Nara Arta. Tanpa perintah darinya, kau tidak akan berani menginjakan kaki di wilayah itu." Surya Yuda tersenyum tipis dan mengangguk. Apa yang Ki Ranggageni katakan memang sepenuhnya benar. Tanpa perintah dari eyangnya, ia tidak akan berani menginjakan kaki di wilayah Nagalangit. "Selain mengembalikan tombak jelek itu, apa yang kau inginkan di sini?" "Aku ingin mempelajari beberapa hal tentang penempaan senjata, Guru." "Tidak, aku tidak ingin kau mempelajari itu." "Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Guru melarang saya mempelajari penempaan senjata?" "Penempaan senjata adalah jalan yang sangat panjang. Meskipun kau sangat jenius sekalipun, butuh 1 atau 2 tahun untuk belajar. Sementara kau memiliki lebih banyak tugas yang lebih penting." "Apa Guru tidak menginginkan saya sebagai murid?" "Bukan begitu. Kau menemui Nagalangit pasti memiliki tujuan. Selesaikan urusanmu dengannya." "Guru." "Sudah, aku senang memiliki murid sepertimu. Tapi aku tahu di mana kau harus berdiri." Surya Yuda menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. "Terima kasih, Guru." Seorang guru
Tidak hanya membimbing, tapi juga harus mengerti potensi muridnya. Ki Ranggageni melirik Gendon dan tersenyum tipis. Ternyata kau anak Adipati Atmajaya. Wah, Ki Rangga tahu ya? Waduh, kayaknya kabar ini udah kesebar apa gimana ya? Di dunia ini, tidak ada orang gila yang berani menggunakan nama Atmajaya. Hanya mereka yang benar-benar keturunan Atmajaya lah yang mau menggunakannya. Gendon gak nyangka kalau bakal ada banyak orang yang tahu. Kau ini polos atau bodoh? Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya mengungkap identitas itu? Bibir Gendon berkedut begitu mendengar ucapan Ki Ranggageni. Sejauh ini tidak banyak orang yang berani mengatainya dengan sebutan bodoh. Gendon bukannya bodoh loh Ki, tapi memang Gendon rasa ini adalah waktu yang tepat untuk membuka identitas asli Gendon. Untuk apa? Untuk mengabarkan pada dunia jika keturunan Atmajaya masih tersisa. Bukan begitu, tapi Gendon berharap ada orang-orang ramai yang masih tersisa. Terserah, hanya saja aku jamin jalan kalian selanjutnya akan lebih sulit. Terima kasih karena Ki Rangga sudah perhatian banget sama Gendon. Gendon akan ingat ini selamanya. Ki Ranggageni mengangguk, tatapannya kembali pada muridnya. Kapan kau akan pergi? Secepatnya guru. Berhati-hatilah, meski jalan ini sulit, aku yakin kalian bisa melewatinya. Setelah memberi beberapa kata kepada muridnya, Ki Ranggageni menghela nafas pelan. Meski ini baru pertemuan keduanya dengan Suryayuda, tetapi dia merasa jika ikatan antara mereka sudah cukup kuat, terutama karena tombak itu sudah berada di tangan Suryayuda. Sementara itu, Suryayuda yang ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin tidak berniat tinggal di tempat ini lama-lama. Setelah memberikan hormat yang pantas, ia kemudian berpamitan. Guru, kami mohon undur diri. Ya, kalian berhati-hatilah. Selama kalian berada di kerajaan Jalupang Guru, kalian bisa menggunakan namaku. Terima kasih guru. Gendon, Ningrum dan Cendrika juga memberi salam yang pantas kepada Ki Ranggageni. Keempat pemuda itu bangkit dan meninggalkan pendopo itu dengan langkah mantap. Setelah cukup jauh dari kediaman Ki Ranggageni, Gendon menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Suryayuda yang kini berhenti di sampingnya. Den, kalau perjalanan ini berbahaya, apa nggak sebaiknya kita balikin mereka ke guru sama Ki Antaséna aja ya? Mendengar itu, Ningrum langsung melotot. Kembalikan? Kau pikir aku barang? Gendon langsung menggeleng cepat. Meski dia memiliki umur tanpa batas, tetapi tetap saja setiap pukulan Ningrum bisa menyiksanya. Bukan gitu Dek Ningrum. Dek Ningrum udah dengar sendiri kan Ki Rangga barusan ngomong apa? Apa masih kurang jelas? Cendrika juga nampak tidak senang dengan ucapan Gendon, tetapi dia tidak langsung marah. Aku sudah sering menghadapi bahaya sendirian. Sepertinya menghadapi bahaya bersamamu akan lebih menyenangkan. Wajah Gendon memerah. Dia tidak menyangka Cendrika akan mengatakan hal seperti itu di depan Suryayuda dan Ningrum. Deh Cendrika, Gendon jadi terhura deh dengernya. Gendon hendak memeluk Cendrika, tetapi Suryayuda langsung menarik leher Gendon hingga hampir membuatnya terjengkang. Apaan sih Din Bagus, main tarik-tarik aja. Suryayuda menepuk bahu Gendon. Aku akan bertanggung jawab pada keselamatan Ningrum. Kau bukan orang yang lama juga. Jadi jaga Cendrika dengan benar, atau Eyang akan memukulmu 1000 kali. Iya, Gendon janji deh bakalan jagain Dede Cendrika. Semoga dengan nyawa Gendon yang banyak ini, Gendon bisa melindungi kalian semua. Terima kasih ya Gendon. Cendrika tersenyum manis, membuat wajah Gendon semakin memerah. Udah dong dek, jangan senyum terus. Gendon nanti bisa kejang-kejang nih. Kau ini ada-ada aja Gendon. Ya sudah, aku tidak akan banyak senyum padamu lagi. Bukan gitu maksud Gendon. Gendon suka sama senyuman Dek Cendrika, tapi rasanya Gendon juga kayak mau kejang deh kalau lihat senyumannya. Kalau Gendon kejang-kejang di tengah jalan kan serem. Ningrum mendengus pelan. Kalian berdua, apa tidak bosan bermesraan terus seperti ini?
Gendon menoleh dan tersenyum lebar, wajahnya kini tak lagi terlalu merah. Ngapa sih Deningrum? Kayaknya gak seneng aja kalau Gendon bahagia. Kalau Deningrum mau, Deningrum bisa mesra-mesraan sama Den Bagus. Gendon gak masalah tuh. Bukan aku tidak senang, tapi kalian berdua tidak tahu tempat. Loh, terus Gendon itu harus mesra-mesraan sama Dede Chandrika di mana? Ayo, kalau di kamar ya bisa diketok kepala Gendon sama guru. Hah, apa kau lupa? Ki Arya sedang tidak bersama kita. Ya juga ya. Kenapa Gendon jadi ketularan oonnya kalian ya? Kau bilang apa tadi? Surya Yuda yang merasa jika perdebatan ini akan berbuntut panjang hanya bisa menghela nafas panjang dan kembali berjalan. Gendon yang melihat Surya Yuda berlalu tersenyum lebar dan kembali menggoda Ningrum. Bukan Deningrum, Den Bagus ngambek tuh. Deningrum sih ngomel-ngomel terus. Kau ini, Ningrum mengangkat tangannya bersiap menghantam Gendon, namun sebelum pukulannya terlayang, Gendon berbalik dan berlari mengejar Surya Yuda. Den Bagus, tolong, ada yang marah. Surya Yuda menghela nafas pelan dan menggeleng. Sepertinya dia harus membiasakan diri dengan berbagai keanehan mereka. Mereka terus berjalan hingga sampai di tempat kuda mereka ditambatkan. Surya Yuda membantu melepaskan ikatan kuda Ningrum, sementara Gendon membantu melepas tambatan kuda Chandrika. Surya Yuda melompat ke atas kudanya dan menatap ketiga teman seperjalanannya. Jika perjalanan lancar, kita bisa sampai di Bukit Naga Liar dalam 3 hari. Gendon mengangguk. Tenang aja, Gendon udah nyiapin banyak makanan, jadi kita gak perlu repot-repot berburu. Bagus. Tapi tolong, kalau ada penginapan, kita bisa mampir dulu kan? Aku ingin mandi, ucap Ningrum dengan wajah memelas. Dirinya sudah 2 hari ini tidak mandi dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Surya Yuda mengangguk. Ya, mungkin petang nanti kita akan menjumpai penginapan. Yang sabar ya. Iya nih, Gendon juga pengen tidur di tempat yang nyaman. Ya, kalau begitu kita harus bergegas. Ketiganya mengangguk setuju dan menarik tali kekang kudanya. Perjalanan dilanjutkan. Surya Yuda sudah membaca peta kerajaan Jalupangguru dan sudah menghafalnya di luar kepala. Bahkan pengetahuannya tentang wilayah ini jauh lebih banyak dibanding dengan sebagian besar penduduk Jalupangguru itu sendiri. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota yang bernama Wanayasa. Kota itu tidak begitu besar, tetapi Surya Yuda bisa merasakan jika fasilitas di tempat ini cukup lengkap. Hal itu bisa dilihat dengan suasana kota yang hidup dan banyak warga berlalu lalang di sekitaran gerbang. Surya Yuda memimpin rombongan. Ia menyerahkan plakat identitas yang sudah disiapkan oleh Ki Arya Saloka. Setelah membayar pajak masuk, mereka berempat bisa memasuki Wanayasa dengan leluasa. Beberapa penjaga saling berbisik saat melihat kuda perang yang ditunggangi Surya Yuda itu. Ya, itu adalah kuda perang kualitas terbaik yang pernah mereka lihat. Bahkan mereka belum pernah melihat kuda sebagus itu sebelumnya. Jika melihat plakat identitasnya, dia seperti orang dari kediaman Ki Arya. Ya, atau jangan-jangan dia yang kemarin menumpas pasar budak. Wah, kalau benar dia orangnya, kita harus laporkan ini pada Tuan Kota. Surya Yuda membawa ketiganya untuk berkeliling Wanayasa. Ada banyak kedai arak dan teh yang sudah buka, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Chandrika yang tampak sudah lelah menjadi terlihat murung. Kenapa kita berputar-putar terus? Ada banyak penginapan sejak tadi. Sabar ya Dek Chandrika, kita keliling dulu sebentar sambil cari penginapan. Memangnya kalian cari yang bagaimana lagi? Apa penginapan yang kita lihat sejak tadi tidak cukup bagus? Bukan begitu, kita cari yang terbaik dan terlengkap. Aku sudah sangat lelah. Apa kalian tidak bisa lebih cepat mengambil keputusan? Ningrum melirik Chandrika dengan tatapan tajam. Kau ini manja sekali. Berkeliling sebentar tidak akan membuatmu mati. Gendon yang merasa ucapan Ningrum akan menyakiti hati Chandrika membela pujaan hatinya. Jangan gitu dong Ningrum. Di Chandrika kan bukan pendekar. Wajar aja kalau dia udah kecapean. Maka itu, belajar tenaga dalam. Kalau seperti ini kan semuanya jadi repot.
Sudah. Jangan berdebat lagi. Kita sudah sampai. Di ujung jalan yang sedang Surya Yuda lalui, terdapat sebuah papan nama yang tampak mencolok. Kedai Arak Bunga. Surya Yuda mengarahkan kudanya menuju tempat tersebut. Selain kedai arak, tempat ini merupakan salah satu penginapan terbesar di kota Wanayasa dengan fasilitas paling lengkap dibanding dengan yang ada di tempat lain. Ningrum tersenyum senang. Dia sudah terbiasa berkelana dengan sang guru sehingga tahu berbagai macam tempat di dunia ini. Kedai Arak Bunga bukanlah tempat biasa. Tempat itu tidak sekedar menawarkan arak dan penginapan, tetapi lebih banyak dibanding itu semua. Ada hiburan sampai informasi, semuanya lengkap. Hanya saja untuk bisa menginap di tempat itu dibutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu 5 keping emas untuk setiap malamnya. Gendon tersenyum senang. Dia bisa mengisi ulang persediaan araknya yang sudah menipis. Untuk masalah biaya, dia tidak khawatir sama sekali karena cincin penyimpanannya penuh dengan kepingan perak dan emas. Ketika menyelamatkan para budak kemarin, dia juga membongkar gudang harta milik harimau besi. Ada banyak benda berharga, tetapi dia hanya mengambil sebagian kecil untuk dirinya, sementara sisanya dibagikan kepada para budak sebagai bekal hidup mereka. Selain itu, dia juga mewarisi cincin penyimpanan milik Maung Bodas, membuat kekayaannya sedikit di atas Surya Yuda. Satu-satunya orang yang kehilangan ketenangan saat melihat tempat tujuan mereka adalah Chandrika. Meski tidak pernah menginap di sana, tetapi dia tahu jika tempat itu sangatlah mahal. Wajahnya mendadak pucat, membuat Gendon berkerut kening karena curiga. Chandrika kenapa? Sakit ya? Tidak, Don. Sabar ya. Gendon tahu Chandrika udah capek banget. Sebentar lagi kita sampai. Jangan pingsan dulu ya. Bukan itu. Terus kenapa mukanya begitu? Kita akan menginap di sana. Gendon mengangguk. Ya, memangnya kenapa? Jangan khawatir. Biarpun namanya kedai arak, tapi ada penginapannya juga. Di sana ada pemandian air hangat. Lengkap pokoknya. Bukan itu. Apakah kita tidak terlalu boros? Bukankah ada banyak tempat yang bagus yang lebih murah? Kenapa harus memilih ini? Ningrum hampir saja menegur Chandrika, tetapi Gendon sudah buka suara terlebih dahulu. Begini loh dek, kalau di sana kuda kita juga nanti dapat perawatan. Kita nggak perlu takut kuda kita dicuri sama orang. Tapi tetap saja. Chandrika, kami tidak memintamu mengeluarkan uang sedikit pun. Kenapa kau tidak menurut saja? Potong Ningrum kesal. Kita bisa menghemat uang, kenapa harus mengambur-amburkan? Ini bukan mengamburkan, tetapi memberikan diri kenyamanan. Selain itu, kuda yang kita tumpangi ini bernilai ratusan emas. Jika sampai dicuri, bukankah kerugian kita jauh lebih besar? Aku hanya tidak bisa mengamburkan uang seperti ini. Chandrika, kita akan sering bermalam di alam bebas beberapa hari ke depan. Jadi selama kita di sini, aku ingin memberikan fasilitas terbaik untuk kalian. Ningrum melirik ke arah Chandrika. Kau dengar apa kata Surya? Chandrika hanya bisa menghela napas panjang dan mengangguk. Kuda mereka kembali berjalan menuju kedai arak bunga dan berhenti di depannya. Beberapa pria berpakaian pengawal datang menghampiri mereka sembari menunduk hormat. Tuan muda dan nona, Anda sekalian ingin menginap? Surya Yuda mengangguk dan turun dari kudanya. Dia mengeluarkan beberapa keping perak dan melemparkannya kepada para penjaga. Urus kuda kami, berikan mereka pelayanan terbaik. Beberapa pelayan itu tersenyum lebar dan mengangguk dengan patuh. Masing-masing dari mereka menuntun seekor kuda menuju istal yang berada di bagian belakang bangunan itu. Surya Yuda berjalan di depan, berdampingan dengan Ningrum, sementara Gendon dan Chandrika mengikuti dari belakang. Meski ada banyak pelayan cantik dengan pakaian terbuka, tetapi baik Gendon maupun Surya Yuda tidak melirik mereka sedikit pun. Saat mereka tiba di tempat penerimaan tamu, seorang pelayan menghampiri mereka dan memasang senyum lebar. Tuan dan Nona, apa Anda ingin menginap atau ingin memesan meja? Surya Yuda mengangguk. Tidak ada senyuman di wajahnya. Kata-katanya juga terdengar dingin.
Dia mengeluarkan kantong kain berisi kepingan emas. Kami ingin menginap untuk 1 malam. 1 ruangan besar dengan beberapa kamar tidur dan makanan terbaik. Pelayan itu mengangguk pelan. Baik-baik, kami akan segera menyiapkannya. Pandangan pelayan itu beralih kepada Chandrika dan juga Ningrum. Keduanya begitu cantik, tetapi wajah mereka tampak kusam dan kelelahan seperti sedang dalam perjalanan jauh. Nona, apa Anda ingin berendam di kolam air hangat? Wajah Ningrum berbinar seketika. Dia memang sudah sangat merindukan mandi, apalagi berendam di dalam kolam air hangat. Apa kalian memiliki pemandian terpisah? Sekali lagi pelayan itu mengangguk. Kami memiliki kolam terpisah, baik itu untuk kolam air panas maupun kolam biasa. Tunjukkan tempatnya. Tentu saja. Mari. Pelayan itu berbalik dan mengarahkan rombongan Suryayuda ke belakang. Gendon menyikut lengan Suryayuda, tampak tidak senang dengan keputusan yang diambil oleh sahabatnya itu. Dan bagus, kenapa minta kolam terpisah sih? Kenapa goyang bareng-bareng? Kan enak kalau Gendon bisa main air bareng Dede Chandrika. Mendengar pernyataan Gendon, Suryayuda sontak melotot. Pelayan yang berjalan di depan seketika menghentikan langkahnya dan berbalik. Senyuman di wajahnya tampak begitu manis, tetapi hal itu tidak membuat Gendon atau Suryayuda meliriknya. Tuan muda, jika Anda ingin kolam pribadi, kami bisa mengaturnya. Tidak, tegas Suryayuda ketika mendengar penawaran pelayan tersebut. Berbeda dengan Gendon yang langsung mengerutkan keningnya. Kok enggak sih, Din? Kan enak kalau bisa main air bareng-bareng. Suryayuda melirik Gendon tajam. Sekali aku bilang tidak, ya tidak. Apa sih? Sudah, tidak perlu membantahku. Cukup menurut saja. Gendon tidak membantah, tetapi bibirnya manyun karena tidak senang dengan keputusan Suryayuda. Di belakangnya, Ningrum dan Chandrika terkekeh. Ya, mereka sudah tahu jalan pikiran Gendon dan lebih setuju dengan keputusan yang diambil oleh Suryayuda. Tenang saja Tuan Muda dan Nona, kami memiliki ruangan yang berdekatan. Jadi meskipun tidak bisa mandi bersama, kalian masih bisa mengobrol. Karena 2 ruangan itu hanya dibatasi dengan dinding kayu. Tetap aja nggak seru. Mereka kemudian diarahkan ke bagian belakang bangunan. Di sana ada banyak ruangan dan pelayan itu menunjuk 2 ruangan yang bersebelahan. Nona, apa Anda memerlukan bantuan pelayanan? Tidak perlu. Apa Anda memerlukan pakaian ganti? Kami memiliki beberapa gaun yang sepertinya sangat sesuai dengan Anda. Ningrum tersenyum lebar. Sebenarnya aku memiliki pakaian ganti, tapi jika kalian memiliki gaun yang sesuai, bawakan aku 2 ya. Pelayan itu mengangguk. Kami akan segera menyiapkannya. Setelah mengatakan itu, pelayan tersebut berbalik dan pergi. Ningrum langsung menggandeng tangan Chandrika dan membawanya masuk ke dalam ruangan pemandian. Ya, meski keduanya seringkali bertengkar, tetapi ketika mereka sedang berdua saja, maka mereka akan kompak seperti saudari kandung. Wah, aku sudah lama tidak berendam seperti ini. Kita harus menikmatinya dengan baik, ucap Ningrum seraya menggandeng tangan Chandrika. Aku bisa membantu menggosok punggung. Baiklah, kita gantian ya. Bagaimana? Kau dulu atau aku dulu? Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan membantumu terlebih dahulu. Chandrika, kau bukan pelayanku. Kita ini teman. Lebih jauh lagi, kau adalah murid dari Ki Arya Saloka. Jika kau ingin menggosok punggungku, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Tapi, tidak perlu tapi-tapi. Ingat, kau adalah murid Ki Arya Saloka. Dimanapun kau berada, kau harus bisa menjaga kehormatan gurumu. Chandrika menghela nafas pelan dan mengangguk. Dia sadar jika saat ini statusnya sudah berbeda dengan Chandrika yang dulu. Bahkan jarak yang memisahkannya seperti bumi dan langit. Sementara itu, di ruangan lain, Suryayuda dan Gendon sudah menanggalkan pakaian mereka. Wajah Gendon masih tampak murung ketika menceburkan dirinya ke dalam kolam air hangat. Kau masih marah, Don? Kak. Kalau kau tidak marah, tidak mungkin jawabanmu ketus begitu. Lagian dan bagus, malah milih tempat kepisah gini. Gendon, aku tahu akal bulusmu itu. Kalau kau ingin bermain-main dengan Chandrika, ajak saja di ke kamar. Beres. Jangan-jangan dan bagus pikirannya ngeres nih.
Gendon bukan mikir ke sana. Ngeres bagaimana? Gini loh Den, kita itu baru aja numpas pasar budak. Kalau ada yang ngikutin kita dan nyerang mereka gimana? Tenang saja, ada Ningrum. Ah, Dan bagus anak, gak perlu khawatir. Ningrum kan pinter gelut, dia Chandrika kan beda. Sudahlah, percayakan saja semuanya pada Ningrum. Aku yakin, meskipun hubungan mereka seperti api dan minyak, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Akhirnya, Gendon hanya bisa menghela nafas dan mengangguk. Surya Yuda membenamkan diri di dalam air hangat, membuat tubuhnya begitu nyaman. Dia memejamkan matanya, menikmati sensasi air hangat yang seolah memijat tubuhnya yang lelah. Surya Yuda merasa jika ini adalah sebuah kemewahan yang sangat jarang ia nikmati. Namun, di tengah kenyamanan itu, dia merasa terusik. Telinganya menangkap suara aneh dari ruangan sebelah. Surya Yuda membuka matanya. Dan belum sempat Surya Yuda bereaksi, terdengar suara benturan dari ruangan sebelah. Brak! Surya Yuda melotot saat dinding ruangan jebol dan seorang wanita terlempar dari ruang sebelah. Chandrika, teriak Gendon seraya melompat dan menangkap tubuh kekasihnya itu. Di sisi lain, Surya Yuda juga begitu geram saat melihat Ningrum terkapar di samping kolam pemandian. Dia melompat dari dalam air dan mengibaskan tangannya. Angin-angin tajam keluar dari kibasan tangan itu dan menusuk dua orang pendekar yang berada di dekat Ningrum. Dua penyerang itu jatuh dengan dada berlubang begitu berusaha menghalau serangan Surya Yuda. Pemuda itu mendarat di samping Ningrum, wajahnya menegang saat melihat Ningrum memuntahkan darah. Ningrum, Surya, kalian tidak akan lolos dari tempat ini, teriak salah satu penyerang bertopeng. Surya Yuda mendengus dan memberikan tatapan tajam pada mereka. Sekali lagi dia mengibaskan tangannya dan mengirimkan angin-angin tajam ke pihak lawan. Penyerang yang kini tersisa 8 orang itu mencoba menangkis serangan Surya Yuda dengan pedang, tetapi pedang itu hancur seketika. Tidak berhenti di sana, angin tajam sisa serangan Surya Yuda juga langsung melubangi tubuh mereka. Bagaimana mungkin? Mata penyerang itu terbelalak tak percaya. Mereka sudah mendengar jika kekuatan Surya Yuda memang mengerikan, tetapi tidak menyangka jika perbedaan kekuatan antara mereka begitu jauh. Surya Yuda ingin menghajar mereka lebih jauh, tetapi dia sadar jika nyawa Ningrum sekarang dalam bahaya. Pemuda itu kini bersimpu di samping Ningrum dan memeriksa denyut nadinya. Kacau, denyut nadi gadis itu tidak beraturan dan membuat Surya Yuda panik. Gendon, selamatkan Ningrum, teriak Surya Yuda panik. Gimana sih Den Bagus? Chandrika juga kritis nih, teriak Gendon tak kalah panik. Tanpa basa-basi, Surya Yuda langsung merengkuh tubuh Ningrum dan membawanya ke samping Gendon. Dia mengeluarkan pil rembulan bersinar dan memasukkannya ke dalam mulut Ningrum. Gawat, dia tidak bisa menelan. Surya Yuda tidak kehabisan akal. Dia kembali mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Pemuda itu mencondongkan tubuhnya ke arah Ningrum dan menempelkan mulutnya ke mulut gadis itu. Dengan satu dorongan, Surya Yuda berhasil membuat Ningrum menelan pil rembulan bersinar. Ada satu hal yang dilupakan Surya Yuda. Pil rembulan bersinar memerlukan tenaga dalam untuk membuat khasiat pil ini bekerja dengan cepat. Surya Yuda terus memandangi kekasihnya dengan wajah yang gusar. Dalam beberapa tarikan nafas, Ningrum masih pucat dan masih belum ada perubahan sedikit pun. Don, bagaimana ini? Aku sudah memberikannya pil rembulan bersinar. Gendon menoleh. Pakai tenaga dalam, Den. Bagaimana caranya? Aku tidak bisa. Gendon menghela nafas panjang. Dia sadar jika Surya Yuda tidak bisa mengeluarkan tenaga dalam. Dia ingin menolong Ningrum, tapi kondisi Chandrika juga tidak baik. Aduh, gimana Den? Chandrika sekarat juga nih, aliran darahnya kacau. Surya Yuda menggertakkan gigi. Ia benci momen seperti ini, momen di mana dirinya menjadi tidak berguna. Pikirkan caranya. Aku tidak memahami ilmu pengobatan. Chandrika mengerjapkan mata. Ia tampak begitu lemah. Don, tolong Ningrum lebih dulu ya. Tapi Dek,
Jangan tapi. Gendon mengangguk lesu dan segera berpaling menghadap Ningrum. Tangannya menyentuh dada Ningrum dan langsung menyalurkan tenaga dalam. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, kondisi Ningrum berangsur pulih karena pil rembulan bersinar mulai bereaksi. Sementara itu, berbanding terbalik dengan Ningrum, kondisi Chandrika menurun bahkan sampai kehilangan kesadaran. Don, Chandrika pingsan. Gendon yang sedang menyalurkan tenaga dalamnya seketika menghentikannya dan berbalik. Wajahnya menjadi tegang saat melihat perut Chandrika yang mengembung dan berwarna kebiruan. Gawat, Den, Chandrika pendarahan dalam. Aku harus gimana, Don? Apa yang harus aku lakukan? Gendon mengibaskan tangannya. Dari dalam cincin penyimpanannya muncul banyak sekali peralatan. Gendon mengambil satu pisau kecil dan membuat sayatan kecil di pinggang Chandrika. Darah mengucur bagai air mancur dari luka tersebut. Chandrika semakin pucat, nafasnya melemah. Kenapa Chandrika semakin pucat, Don? Jangan berisik, Den Bagus. Surya Yuda terdiam dan mengangguk. Dia tidak berani membantah Gendon karena tahu jika kondisi Chandrika begitu kritis. Gendon begitu cekatan mengganti satu alat dan alat lainnya, lalu memberikan Chandrika beberapa pil. Dahi pemuda itu sudah dipenuhi keringat ketika dirinya selesai menyalurkan tenaga dalam pada Chandrika. 2 penanakan nasi kemudian, Gendon sudah selesai. Pemuda bertubuh gempal itu menghela nafas dan menyeka keringat di dahi. Dia menatap Surya Yuda dan tersenyum lega. Dede Chandrika udah aman, Den Bagus. Surya Yuda juga turut tersenyum lega saat mengetahui jika Chandrika baik-baik saja. Namun senyumannya menghilang saat sebuah tangan menghantam wajahnya. Den Bagus, Gendon kan udah bilang tadi, De Chandrika sama Ningrum itu bareng satu ruangan sama kita aja. Beneran kejadian kan? Untung aja mereka selamat, kalau enggak apa nggak nyesel kita. Gendon, kau pikir aku mau seperti ini? Tidak, aku juga tidak ingin bencana ini terjadi. Tapi kan bencana sebenarnya bisa dicegah kalau Den Bagus dengerin ucapan Gendon. Dengan wajah mesum itu, bagaimana aku tidak bisa curiga Gendon? Kok Gendon emang kelihatan mesum, tapi Gendon gak pernah main-main sama perempuan. Gak kayak Den Bagus, semuanya diembat terus. Kalian berdua, apa kalian tidak bisa berhenti berdebat? Seluruh tubuhku begitu sakit. Gendon menoleh, matanya berbinar. De Chandrika, waduh syukur De Chandrika udah siuman nih. Selesai. Wow, luar biasa kisah Surya Yuda. Waduh. Ini jadi agak ribet ya. Jadinya ternyata perjalanannya yang dibayangkan udah bakalan, wah ini kayaknya asik nih ya kan. Dengan pasangan masing-masing, ternyata di sini malah jadi berantem mulu nih. Ningrum Chandrika sama Gendon. Surya Yuda pusing ya kan. Sampai pada akhirnya ternyata mereka mendapati serangan di kedai arak bunga. Waduh, sehingga membuat Chandrika dan Ningrum terluka. Makin seru aja nih. Siapakah orang yang sudah menyerang mereka ini? Karena kenapa sih mereka diserang? Kenapa mereka dalam kondisi bahaya seperti yang sudah dikatakan oleh guru dari Surya Yuda, bahwasanya mereka pasti akan dikejar orang karena mereka sudah menumpas pasar budak. Mereka sudah menghancurkan pasar budak dan itu bukanlah hal biasa. Jadi pasti akan banyak orang-orang besar yang akan mengejar mereka yang punya kepentingan di pasar budak, yang pastinya adalah orang-orang dari pemerintahan kan. Waduh, ngeri pakai banget nih. Makin seru aja kisahnya. Besok kita masih akan lanjut kisah Surya Yuda, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.